Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0569351115. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas praktikum 2 mata kuliah struktur data tentang struktur data stack, queue, dan algoritma quicksort menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, pada tugas 2 ini ada 3 soal ya. Pertama, soal nomor 1, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Ini adalah kode untuk implementasi struktur data stack. Stack menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam tumpukan akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Mari kita bedah kodenya baris per baris. Di baris ini saya membuat sebuah objek stack baru yang akan menyimpan tipe data integer. Lalu di sini saya menyiapkan sebuah array berisi 8 data integer acak yang akan dimasukkan ke dalam stack. Selanjutnya, masuk ke proses push. Terdapat perulangan for di mana saya memanggil stack push data. Baris ini berfungsi untuk memasukkan ke-8 data tersebut satu persatu ke posisi paling atas tumpukan. Lalu ada perintah system out print in stack untuk menampilkan isi stack sebelum data dikeluarkan. Lalu di baris ini saya gunakan untuk melihat elemen paling atas dari tumpukan saat ini tanpa menghapusnya. Masuk ke proses pop. Saya memanggil stack pop sebanyak 2 kali. Baris perintah ini berfungsi untuk mengambil dan menghapus data yang berada di posisi paling atas tumpukan. Terakhir, saya kembali mencetak isi stack untuk melihat kondisi sesudah proses pop dilakukan. Bisa dilihat pada terminal, data masuk secara berurutan. Saat di pop, data yang keluar adalah data yang terakhir kali masuk. Untuk analisis kompleksitas waktunya, proses push dan pop pada stack ini memiliki kompleksitas waktu konstan, yaitu O1. Karena kita hanya memanipulasi data di ujung tumpukan saja. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Selanjutnya adalah struktur data queue atau antrean. Berbeda dengan stack, queue menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya data yang pertama kali masuk antrean akan menjadi yang pertama kali keluar atau dilayani. Oke, lanjut ke penjelasannya. Di baris ini saya menginisialisasi queue menggunakan linked list. Di Java, queue adalah antarmuka sehingga kita butuh kelas implementasinya seperti linked list. Sama seperti sebelumnya, saya menyiapkan 8 data integer sesuai soal. Untuk proses enqueue, saya menggunakan perulangan for dan memanggil queue over data. Baris ini bertugas menambahkan data baru ke posisi paling belakang antrean.
Kemudian kode akan mencetak isi queue sebelum proses pengeluaran data. Proses dequeue, saya memanggil perintah queue poll sebanyak 2 kali. Baris ini bertugas mengambil dan menghapus data yang berada di posisi paling depan antrean. Terakhir, kode akan mencetak isi queue sesudah proses dequeue selesai. Nah, pada hasil eksekusi ini terlihat jelas. Data yang pertama kali dimasukkan adalah data yang pertama kali dihapus saat perintah poll dipanggil. Untuk kompleksitas waktu, operasi enqueue dan dequeue juga memiliki kompleksitas waktu konstan atau O1. Dan soal yang terakhir, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Oke, untuk soal yang nomor 3 ini adalah implementasi pengurutan data menggunakan algoritma quicksort. Algoritma ini memecah array menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan sebuah nilai poros atau pivot. Mari kita bedah kode yang saya buat ini. Di dalam metode quicksort, kode memeriksa if kurang dari high. Ini adalah syarat agar rekursi berjalan. Jika terpenuhi, program akan memanggil fungsi partition. Fungsi partition ini sangat penting. Di baris in pivot are high, saya memilih elemen paling belakang sebagai pivot. Kemudian ada perulangan for untuk membandingkan setiap elemen dengan pivot. Jika elemen lebih kecil dari pivot, posisinya akan ditukar ke sebelah kiri. Jika lebih besar, dibiarkan di kanan. Setelah partisi selesai, fungsi mengembalikan indeks pivot yang sudah berada di posisi yang benar. Lalu kembali ke metode quicksort, fungsi ini memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Quicksort r low p -1 untuk mengurutkan subarray sebelah kiri dan quicksort rp plus 1 high untuk subarray sebelah kanan. Di dalam main method, saya mendeklarasikan 8 data integer yang susunannya acak, menampilkannya ke layar dan memanggil fungsi quicksort, lalu menampilkan kembali datanya setelah diurutkan. Seperti yang terlihat pada layar terminal ini, kumpulan 8 data acak tadi kini sudah berhasil diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar berkat algoritma quicksort ini. Demikianlah penjelasan tugas 2 praktikum mata kuliah struktur data tentang cara kerja kode untuk stack, queue, dan quicksort dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian di video ini. Terima kasih.